Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saat ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah online ini. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini tengah berada, bagaimanapun situasi hidup Bapak Ibu Saudara saat ini, saya percaya Tuhan selalu dapat berbicara kepada setiap kita lewat segala keadaan, lewat apapun Tuhan pasti akan menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita dan menyatakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna melewati segala musim dalam hidup masing-masing kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini di dalam ibadah online YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel, saya mau berbicara mengenai bagaimana ada begitu banyak orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menghargai anugerah itu, malah mereka mau kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya pada kesempatan ini, biarlah lewat YouTube channel kali ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh semakin dibawa dekat dengan Tuhan, kita boleh diperbaharui batin kita dari hari ke hari, dan kita boleh menjadi hamba-hambanya yang berkenan kepadanya, dan menjadi anak-anaknya yang dikasihi semakin sempurna di dalam Dia. Nah, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini, saya mau mengajak tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau menyatakan anugerah-Mu atas hidup setiap kami. Harus kami akui Bapa, bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya oleh karena kemurahan dan perbuatan tangan-Mu, anugerah-Mu yang amazing itu Tuhan. Bapa, ini bukan sekedar slogan, ini bukan sekedar kata-kata manis, tetapi kami mengakui Tuhan, anugerah itu sungguh besar dalam hidup setiap kami. Kami yang dahulunya buta sekarang kami bisa melihat, kami yang dulunya terhilang sekarang kami sudah didapati, dan kami diangkat, dan kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah kami boleh menghargai karya-Mu atas hidup kami ini Tuhan, dan kami boleh bersyukur kepadamu, dan kami boleh mengisi hari-hari yang Kau masih anugerahi dalam hidup kami, yang telah Engkau berikan anugerah ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami di dalam ibadah kali ini, dan biarlah lewat ibadah ini setiap kami boleh disadarkan, setiap kami boleh dipulihkan, dan setiap kami boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sharing kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mau beri judul Back to Mesir. Kenapa saya mengambil tema Back to Mesir? Tentunya bukan sekedar bahwa kembali ke Mesir, kota Mesirnya, tetapi Bapak Ibu Saudara, Mesir seringkali menggambarkan tentang kehidupan yang lama. Ya, ketika diperbudak, ketika kita kehilangan hak dan sebagainya, dan itu seringkali diumpamakan seperti Mesir. Dan kali ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, Back to Mesir. Berapa banyak orang memilih untuk back to Mesir, ya. Nah, saya mau mendasari sharing saya kali ini tentunya dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita mau baca sama-sama kitab Kolose ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam
Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Bapak Ibu Saudara, setiap kita sudah diselamatkan Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, masih ada banyak orang Kristen yang berlaku seperti bangsa Israel, yang sekalipun sudah dibawa keluar dari Mesir, hati dan pikiran mereka tetap tertuju kepada Mesir. Itu sebabnya saya mau mengulang sekali lagi Kolose 3 ayat yang kelima tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana bangsa Israel yang hati dan pikiran mereka terus tertuju kepada Mesir, sekalipun dengan begitu banyak tanda ajaib, mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir itu, dan mereka seharusnya tahu bahwa itu semua hanya karena pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengerjakannya, pasti rencana Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Selama perjalanan mereka, hati dan pikiran mereka tetap tertuju kepada Mesir. Mereka terus membanding-bandingkan dengan keadaan saat mereka berada di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka lebih suka dan nyaman berada di Mesir, yang meskipun jadi budak, tapi cukup makanan dan minuman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di Mesir, kenapa mereka selalu teringat, hati mereka, pikiran mereka selalu tertuju kepada Mesir, padahal selama di Mesir mereka tuh budak loh Bapak Ibu Saudara.
mereka dipaksa kerja keras dan sebagainya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Demikian tertulis di dalam kitab Bilangan 11 ayat yang kelima. Ini merupakan bagian dari keluhan bangsa Israel ketika mereka mengingat kenyamanan yang mereka terima dalam hal makan dan minum. Padahal secara jiwa mereka diperbudak, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka lebih suka itu. Asalkan cukup makan minum, tidak mengapa jiwa diperbudak. Itu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan mereka berkata begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, mereka lebih memilih mati dihukum oleh Tuhan, oleh karena tangan Tuhan dikatakan, tapi sementara itu mereka duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Selanjutnya mereka berkata, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita bisa pelajari itu di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. So sad. Mereka tahu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir oleh karena tangan Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka di padang gurun dan mereka mereka yang jahat tentang Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat mereka mati kelaparan di padang gurun. Itu sebabnya mereka memilih untuk lebih menyenangkan bagi mereka apabila mereka bisa kembali ke Mesir, makan dan minum sepuasnya di sana. Sekalipun jiwa mereka, badan mereka diperbudak. Di Mesir memang ada kelimpahan. Tetapi di balik kelimpahan itu, mereka berada dalam penindasan dan perbudakan. Ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang masih mengutamakan hal-hal jasmania atau perkara-perkara duniawi. Yang dipikirkannya hanyalah isi perutnya. Karena itu mereka selalu mengenang makanan di Mesir. Berapa banyak hari-hari ini kita mendengar berita, ada banyak orang meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan hanya oleh karena hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Apakah itu harta, kedudukan, pasangan dan sebagainya. Mereka lebih memilih itu daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memperingatkan kita saat ini di dalam Kolose 3 ayat yang kedua tadi kita baca sama-sama. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang Kristen Mesir adalah orang yang masih diperbudak oleh dunia dengan segala kenyamanannya. Mereka enggan menanggalkan kehidupan manusia lamanya. Dan mereka lebih memilih untuk hidup menuruti kedagingan, keinginan daging mereka, daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Bahkan ibadah atau pelayanan dilakukan tak lebih dari sekedar rutinitas. Dan pulang dari ibadah atau pulang dari pelayanan,
mereka akan tetap kembali kepada kehidupan Mesir mereka. Apakah kita sedang sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi seperti yang dikejar oleh banyak orang hari-hari ini? Ataukah perkara yang di atas yang disukai oleh Tuhan? Mungkinkah kita sedang menipu diri kita sendiri ataupun banyak orang dengan kehidupan kita yang rohani, kelihatannya rohani, namun padahal pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Siapakah sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita saat ini? Kepada siapakah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita sedang melakukan kebenaran diri kita sendiri? Ataukah kebenaran yang dari Tuhan? Walaupun pada akhirnya mungkin kita akan dimusuhi dan tidak diterima sama seperti Yesus. Tuhan Yesus pun mengalami itu, dimusuhi dan tidak diterima, bahkan oleh orang-orang yang merasa dirinya benar. Siapakah yang disenangkan oleh perbuatan kita atau kesuksesan kita? Mungkinkah Tuhan disenangkan atau hanya diri kita sendiri? Karena kita bisa memenuhi ambisi pribadi kita akan perkara-perkara duniawi, sekalipun kita sedang melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani. Bersediakah kita dikucilkan menjadi nobody, mengerjakan perkara sepele, pekerjaan yang sepele dan rutinitas yang membosankan, seperti yang dialami juga oleh Musa? Musa mengalami sepertiga waktu hidupnya sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin Israel. Bisa setiakah kita dalam hal-hal kecil yang Tuhan berikan? Karena kita memang mengasihinya. Ataukah kita hanya mau hal-hal yang besar dengan mengatur diri kita sendiri menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selama hidup kita masih belum sepenuhnya terlepas dari Mesir, hidup di dalam cengkeraman iblis dan diperbudak olehnya, sulit rasanya kita bisa mencapai tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang penggenapan janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup di bumi ini, tanah perjanjian tidak hanya berbicara tentang kekekalan, tetapi penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup setiap kita yang percaya dan setia. Karena itu milikilah komitmen untuk segera keluar dari Mesir yang adalah lambang duniawi. Tinggalkanlah
segala kenyamanan dunia, dan janganlah hidup menurut keinginan daging. Sebab hal itu hanya akan menuntun seseorang kepada kebinasaan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memiliki dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Mari pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama berkomitmen untuk kita mau berusaha untuk keluar dari Mesir kita. Dan biarlah hidup yang telah Tuhan sudah tebus ini, kita boleh letakkan itu di mezbahnya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, dan ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan, bahwa hidup yang Dia telah tebus ini biarlah kita boleh letakkan di mezbahnya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami, ini hati kami, segalanya kami letakkan di mezbah-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Tahirkan hidup kami, ubah hidup kami, pulihkan kami, ya Tuhan.
Biarlah saat ini kita boleh sadar bahwa hidup kita ini sungguh berharga. Dia telah mencari kita selagi kita masih terhilang. Dia sebut kita sebagai milik kepunyaannya. Dia angkat kita demikian tinggi. Dia sebut setiap kita sebagai anak-anaknya, biji matanya. Itu sebabnya biarlah hidup yang telah Dia tebus ini kita mau letakkan di mezbahnya sebagai persembahan yang sejati. Mari kita mau tinggalkan kehidupan lama kita, dan biarlah hidup kita boleh menyenangkan hatinya. Haleluya, haleluya. Tuhan penebus hidup kami, cukup sekali Engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Cukup sekali Tuhan. Oleh karena cara hidup kami yang lama, Engkau telah menebus dosa kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maafkan kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan-Mu, menyakiti hati-Mu dengan pikiran kami, perkataan kami, bahkan dengan rancangan hati kami. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan perkara-perkara yang kami tidak mengerti, bahkan di saat kami menemukan jalan yang seakan buntu di depan kami, kami ingin segera pergi jauh meninggalkan-Mu dan kembali lagi kepada kehidupan lama kami. Sekali lagi maafkan kami Tuhan, yang seringkali tidak menghargai karya pengampunan-Mu atas hidup kami ini. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk memberikan hidup yang telah Engkau tebus ini sebagai persembahan yang sejati. Kami letakkan di mezbah-Mu Tuhan, sebab saat ini hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Berkati niat kami untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan biarlah hidup yang kami hidupi saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta ini. Amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah online ini, kita mau memohon berkat yang khusus daripada Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya.